warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya saya terima kasih kepada teman-teman sekalian sudah menyempatkan waktunya untuk membantu saya dalam membuat tugas ini. Apakah dari teman-teman ada yang merasa terpaksa atau memang bersukarela untuk mengikuti ini? Tidak. Biasa aja. Baik, terima kasih banyak. Sebelumnya untuk teman-teman di sini, apakah sudah ada mengikuti bimbingan kelompok seperti ini? Belum Ya. Jadi di sini saya menjelaskan sedikit ya tentang apa yang dimaksud dengan bimbingan kelompok ini. Jauh. Jadi di sini bimbingan kelompok itu kita di sini itu mendiskusikan topik satu masalah. Itu nanti akan kita sepakati ya masalah apa yang akan kita bahas di sini. Dan tujuannya itu kita di sini itu mencari atau memecahkan dari permasalahan yang sudah kita sepakati. Selanjutnya di bimbingan kelompok ini juga juga mempunyai asas-asas. Itu terdapat 4 asas. Yang pertama itu adalah asas kesukarelaan. Itu dimana kita semua menceritakan itu dengan bersukarela tanpa ada paksaan, baik dari saya sendiri sebagai pemimpin maupun teman-teman sekaliannya sebagai anggota. Dan selanjutnya itu ada asas kerahasiaan. Itu dimana yang kita bahas di sini itu akan tersimpan hanya kita saja yang tahu, tidak perlu orang lain, karena dimanapun kita sebagai pribadi. Selanjutnya itu ada asas kegiatan, dan di sini saya harap semuanya ikut serta aktif ya dalam kita mencari solusi ini dan memecahkan masalah yang sudah kita sepakati. Dan selanjutnya itu ada asas penormatifan. Di sini dimana semua pendapat teman-teman sekalian itu saya harap tidak ada pertentangan. Namun di sini kita mencari solusi secara positif, tidak boleh ada emosi ya. Di sini sebelum kita memulai masuk ke topik pembahasan dan menyepakati apa yang akan kita bahas, sebelumnya alangkah baiknya kita memperkenalkan diri ya dan kita membuat sebuah game nanti. Dimulai dari saya ya. Perkenalkan, nama saya Dewi Putih dan di sini saya sebagai pemimpin, dan dilanjut oleh teman di samping silahkan. Perkenalkan, nama saya Resita Dewi Jayanti, tempat tinggal saya di Desa Talapalang. Di sini saya sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Anggi Anggraini, saya di sini sebagai anggota. Perkenalkan, saya Dewi Kurnia, saya selaku anggota. Perkenalkan, nama saya Briansa, saya selaku anggota. Perkenalkan, nama saya Adam Patriansa, saya sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Sonia Cynthia Bella, saya di sini sebagai anggota. Oke. Perkenalkan, nama saya Betini, saya sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Sony Ariansa, di sini saya sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Fajar Hanif, di sini saya sebagai anggota. Jadi terima kasih yang sudah memperkenalkan diri. Apa ada yang sudah kenal antara satu sama lain? Belum ya? Kalau belum, ada yang Sudah? Ya. Nah, jadi di sini saya membuat game. Itu kan belum ada yang kenal. Untuk kamu yang baju hitam, tahu nggak nama yang ini, cewek ini? Tidak. Tadi lu Jelaskan lagi. Ya. Perkenalkan, nama saya Dewi Kurnia. Hai, Baik, terima kasih ya, gamenya sangat menyenangkan. Dan di sini saya menjelaskan kembali ya bahwasanya kita melakukan bimbingan konseling ini di mana kita ingin mencari atau memecahkan suatu masalah yang sudah kita sepakati, dan saya harap apa yang sudah kita bahas di sini itu sesuai dengan tujuan kita, bisa terpecahkan dari masalah ini. Untuk selanjutnya, Lanjut. nah, dan di sini saya bertanya kepada teman-teman semuanya, apakah kalian sudah siap untuk kita melakukan diskusi ini? Siap. Siap.
misalnya kita cari topik yang lagi viral ya sekarang. Misal saya mencari tentang apa? Baiklah, di sini contohnya saya itu mengambil masalah yang lagi viral itu ya, tentang narkotika, dan di sini kan ada papan artis yang lagi marak-maraknya tentang dia lagi bermasalah karena mengkonsumsi narkotika. Jadi di sini saya ingin tahu dari teman-teman sekalian, kalian di sini mau membahas tentang apa. Jadi kalau sudah keluar semua apa sih pendapatnya, nanti kan bisa kita jadikan satu yang mana yang lebih kuat untuk kita pilih untuk kita bahas. Baiklah, di sini saya ingin tahu teman-teman sekalian ingin membahas tentang apa. Boleh siapa yang mempunyai apa pendapat, bila boleh tunjuk tangan, angkat tangan. Ya. Siapa yang punya pendapat, silakan angkat tangan. Silakan Mbak, apa? Tentang pergaulan bebas. Ada yang lain yang ingin mengeluarkan pendapat lainnya? Narkoba. Narkoba, bagus. Yang lain? Ya? COVID. Bagus. Ya? COVID-19. COVID-19. Yang lain ada lagi? Silakan. COVID-19. COVID-19. Ada lagi? Ya, Silakan. pergaulan bebas. Pergaulan bebas. Yang lain? Ada? Apa? Narkoba. Narkoba. Gimana? COVID-19. COVID-19. Jadi di sini kita sudah tahu ya. Yang paling sebenarnya apa? Jadi di sini kan kita tahu ya. Yang mana paling banyak, kita ambil poin yang paling banyak ya. Bukan berarti dari apa pendapat teman-teman yang tidak terpilih ini itu tidak bagus. Sebenarnya itu bagus, hanya saja di sini kita diberi kesempatan hanya satu pembahasan, itu hanya kita ambil dari poin yang tertinggi, itu tentang COVID. Sebelumnya di sini saya ingin tahu dari teman-teman ya, kenapa sih kalian itu mengambil tentang COVID gitu? Serius. Nah, baiklah, di sini berhubung pembahasan kita tentang COVID, jadi di sini saya meminta pada teman-teman mengeluarkan pendapat bahwasanya COVID itu apa sih. Nah, di sini ada yang ingin memberikan argumen tentang COVID. Ada semuanya. Jadi di sini saya tunjuk, silakan Mbaknya. COVID itu apa sih? Oke, COVID itu sangat berbahaya bagi warga-warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan, tidak memakai masker, tidak menjaga jarak. Terus. Baik teman-teman, sangat benar sekali ya dari pendapat Mbak Anggi ya. Nah, untuk yang lain apa, ada yang punya pendapat? Ya. Silakan Mbak, apa? Bagi saya, Ya. menurut saya COVID itu adalah virus yang sangat berbahaya karena orang di luar sana tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Karena Diam. Baiklah, benar sekali dari pendapat Mbak Sonia tadi. Bagaimana pada teman-teman yang lain? Apakah ada yang ingin yang mempunyai argumen lagi? Tidak ada. Nah, jadi di situ tadi kan kita semua sudah mengetahui ya apa itu sebenarnya COVID. Nah, selanjutnya di sini saya ingin tahu pada teman-teman semuanya, bagaimana sih cara kalian itu untuk mengatasi supaya kita itu tidak terkena virus yang sangat mematikan itu. Saya harap satu persatu orang itu mempunyai pendapat ya. Baik, yang ingin memulai pertama siapa? Aku. Oke, silakan. Karena dia belum ini tadi ya. Silakan. Patuhi protokol. 2, jaga jarak. 3, jangan ke pasar. Bukan kerumunan. Nice. Untuk yang lain apa ada? Silakan Mbak, apa? dengan cara 1 mencuci tangan, 2 menjaga jarak, dan 3 menjauhi kerumunan. Nah, nice.
Ya. Yang lain ada juga? Apa ada yang mempunyai pendapat lain? Silakan. Pada masnya. 1. Memakai masker. 3. Udah mau? Ya. Nah, jadi di sini apakah ada mempunyai pendapat lain selain yang teman-temannya tadi? Silahkan Mas, apa? Bagaimana cara kita mengatasi COVID tadi? menjaga jarak, Ya, mencuci tangan, menjauhi kerumunan. benar sekali ternyata. Jadi di sini bisa saya simpulkan ya. Ternyata sebenarnya untuk kita mengatasi COVID itu, yang pertama itu kita harus memakai masker. Itu yang pertama. Karena apa? Karena dengan kita memakai masker, setidaknya kita tidak terlalu cepat terkena itu, tapi auzubillah min dzalik ya. Dan kedua itu kita mencuci tangan karena kan kita sebagai manusia ini kan kesehatannya sangat rendah kalau tidak kita jaga. Sedangkan kita jaga saja itu pun kita masih bisa terkena penyakit. Jadi di sini kita harus cerdas dalam mencari dan juga memberi kesehatan kita ini. Nah, yang ketiga itu kita menjaga jarak. Nah, itu kita harus bisa menghindari dari kerumunan. Karena apa? Karena kan kita tahu di sini sekarang itu COVID itu sangat meningkat. Nah, jadi di sini kita kurangi dulu aktivitas kita untuk keluar rumah, dan juga kita kalau jika pun mau keluar rumah itu harus ada hal yang penting. Gimana sih menurut teman-teman, apakah dalam hal cara penanggulangan menghindari COVID ini sudah tuntas atau belum? Belum ya. Ya, jadi di sini menurut teman-teman belumnya itu di bagian mananya sih? Ada yang ingin mengeluarkan pendapat lagi? Silakan Mbak. Ya. Silakan. Ya. Tapi ngapa ya Mbak, orang tuh kan lah memenuhi itu kan syarat protokol kesehatan, memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak. Tapi kenapa tuh masih bisa kena kena COVID tuh, padahal tuh lah memenuhi syarat dari kesehatan tuh. Ada yang lain? Ada yang bisa jawab? Saya setuju dengan pendapat Mbak Sonia tadi. Memang banyak terkena dampak COVID, padahal sudah memakai masker, mencuci tangan, jaga jarak, sudah memenuhi protokol kesehatan, tapi masih terkena dampak COVID. Mungkin dia lalai dan dia sudah berkomunikasi dengan penderita orang yang sudah terpapar COVID-19. Nah, setuju sekali. Jadi gimana menurut teman-teman? Apakah ada argumen lain dari yang teman-teman yang lainnya? Silakan. Ada Iko, apa pendapat lain dari yang lain tadi? Masih ada? Tidak ya? Tidak ya. Jadi kita lanjut ke ke pengalihan tanya jawab yang lain, atau enggak jawab dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang sudah ikut tadi mengeluarkan argumen tadi? Jawab dari pertanyaan Yang tadi ya. Mbak, Ya. tanya, COVID itu sebenarnya dari mana sampai bisa sampai ke Indonesia nih, sampai menyebar ke Indonesia nih? Kalau menurut Mbak sih, sebenarnya COVID itu dari Cina atau Wuhan ya. Tapi entah kalau dari kampanye, apa ada yang beda dari pendapat Mbak? Ada enggak? Tapi menurut berita-berita kan kita tahu dia dari Wuhan atau Cina. Iya, itu masih Itu Cina. yang kita dapat. Tapi kita tidak tahu kan asal usulnya sebenarnya. Iya. Pertama kali ditemukan di mana gitu kan. Tapi sebenarnya pendapat aku nih ya Mbak, Iya. menurutku dari kurangnya kesadaran warga Indonesia bahwa COVID itu benar-benar rado. Ya itu sih yang lebih itu ya. Banyak yang anggap COVID itu tidak ada. Jadi pro dan kontra terutama di Indonesia sekarang ini kan. Iya. Yo Mbak Iko apa tuh
mengabaikan gitu nah. Iya. Covid itu kan ada kan. Jadi banyak yang mengabaikan itu lah terkena corona gitu. Iya sih, lebih meningkat juga ya. Azab gitu nah. Cara yang lain? Kok bisa itu nyebar ke Indonesia tanpa gini mbak, kok bisa itu COVID itu masuk ke wilayah Indonesia? Bagaimana caranya bisa masuk ke Indonesia ini? Sebenarnya benar apa pertanyaan dari saudari Anggi tadi tuh. Kalau menurut Mbak sih, pendapat Mbak, bisa jadi lah apa sih namanya tuh, ada orang negara kita kok yang kerja di Cina dan itunya terdampak COVID dan itunya balik tanpa sepengetahuan orang, itunya balik ternyata nya tuh bawa virus COVID. Jadi kalau menurut Mbak sih, pertama ya mungkin tersebar kayak keluarganya dan keluarganya juga ada yang bergaul kayak teman-temannya, itu juga selanjutnya. Jadi itulah ngapa COVID itu jadi bisa merantai itu nah. Entah kalau menurut yang lain. Mungkin juga bisa lewat udara atau Ayo itu bisa juga sih dari udara. Mungkin ada juga orang asing masuk ke Indonesia tanpa sepengetahuan dia terpapar virus COVID. Nah itu bisa jadi itu juga sih benar. Jadi di Siko menurut kawan-kawan tentang hal yang paling penting kita ambil di bahasan tentang COVID itu apa? Ada yang nggak ngasih kok ada pendapat ada? Sesak nafas. Bebas. Ada nggak? Cuma tadi Pak, Maksudnya tuh saya kan kita kan bahas COVID kan. Sebenarnya kita bahas COVID tuh hal yang penting itu apa sih? Kan pastilah ada sisi-sisi yang lebih, kan Cak yang itu tadi kan banyak yang nggak bahas COVID tadi kan. Ada yang bahas narkoba, ada yang tentang apa sih kenakalan remaja tadi tuh. Tapi yang lebih banyak di Siko tadi tuh yang nggak bahas tentang COVID. Jadi maksud aku di Siko kok kalian itu apa sih milih COVID itu ngapo? pentingnya kita ngambil diskusi COVID nih Mbak. Karena kan sekarang ini kan marak kan di mana-mana pasti COVID. Di mana nak itu pasti kalau kita buka TV baik kita nengok pasti beritanya tentang COVID kan Mbak ya. Jadi menurut saya itu tuh 3. Jadi menurut saya itu penting Mbak, kalau kita bisa tahu kan cak mana ulasannya tentang COVID kok mungkin ada teman juga mungkin ada pengetahuan baru tentang karena COVID kok lagi marak di mana-mana pasti COVID kita buka TV aja pasti beritanya tentang COVID kan Mbak ya. Bukan hanya di Indonesia ya, tapi di negara-negara lain seperti luar negeri juga pasti tentang COVID di mana-mana tentang COVID. Jadi penting bagi aku untuk membahas COVID ini. Yang lain Cak Ano? Yang berpendapat tentang COVID tadi. Intinya pokoknya COVID itu ada karena teman kami itu pernah terdampak 3. karena teman kami pernah terpapar COVID dan dia itu 3 lanjut. dikarenakan teman kami pernah mengalami COVID terpapar yang telah Terpapar COVID. intinya COVID itu ada dan telah terjadi pada teman kami yang terpapar COVID dan dia diisolasi selama 14 hari. Lanjut. Nah jadi yang lain Cak Ano? Ada yang lain nggak selain dari cerita kawan kita tadi? Masih ada? Tidak. 3. Ya. Nah jadi mungkin dari teman-teman masih ada yang ingin menyampaikan pendapatnya tentang COVID. Silakan. Saya ingin bertanya Mbak, di sini kan kita sedang terpapar COVID, jadi ekonomi kita terdampak. Iya. Bagaimana cara mengantisipasi agar ekonomi kita kembali seperti semula? Bagus pertanyaannya. Yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Nah yang lain apa ada yang ingin bertanya lagi silakan. Jika tidak nanti saya langsung menjawab pertanyaan dari saudara Sania. Silakan. Yang ingin bertanya. Jawab aja dulu.
jawab aja ya. Jadi dari pertanyaan tadi kan bagaimana cara kita mengantisipasi perekonomian kita biar bisa jadi semula ya, karena adanya wabah ini kan jadi perekonomian kita ini jadi sangat rendah ya. Nah jadi kalau di sini sih menurut saya itu yang pertama itu kita harus meningkatkan kualitas dan kuantitas kita baik dari pemerintah maupun dari provinsi, provinsi, kabupaten maupun di desa kita ini. Nah untuk yang kedua itu kita harus bisa mengoptimalisasikan pemanfaatan dana desa ini untuk hal-hal yang penting. Jadi untuk hal yang sebenarnya penting semua, tapi yang lebih diutamakan itu hal yang paling penting. Nah jadi yang ketiga itu menurut saya itu harus adanya perbaikan infrastruktur kunci lain yang menjadi tanggung jawab pemerintah desa. Nah jadi di sini maksudnya itu di sini pemerintah dari pusat kita itu sebenarnya harus pintar dalam menanggapi hal ini. Jangan dia salah menyikapi ini yang terjadi saat ini itu sebenarnya itu adalah kesalahan pemerintah dalam menyikapinya. Kenapa semua ini bisa jadi seperti ini ya, jadi perekonomiannya rendah dan juga pendidikannya pun gitu juga. Di sini kita sebagai masyarakat biasa sebenarnya alangkah baiknya kita itu memberi Tadi benar kata benar kece masnya Go. mulai. Nah benar kata masnya tadi kan corona ini sebenarnya berdampak sama aktivitas sehari-hari kita, kayak di masyarakat di desa-desa itu kan biasanya petani kan, pekerjaannya petani. Sedangkan kita dari pemerintah itu sendiri kan ngasih kita 5M 5 mungkin kan. Iya, itu tuh memakai masker, menjaga jarak, mematuhi apa pokoknya 5 kan. Nah salah satunya memakai masker. Sedangkan kita yang di desa-desa itu pekerjaannya petani, tidak mungkin lah kita di desa-desa nih sambil pakai masker, sambil nyangkul apa kan, sambil bekerja pakai masker. Mungkin itu juga berdampak buruk bagi kesehatan kita, karena kan apa tuh udaranya kan terpendap dalam masker kan. Nah udaranya tuh terpendap dalam masker, terus udaranya juga tidak ganti. Itu kan itu juga caknya agak berdampak buruk bagi kita sebagai manusia gitu. Cak tuh Mbak. Mungkin ada yang lain, ada tambahan nggak mengenai corona kok? Ada nggak? Tidak? Nah sebenarnya yang dikecekan Mbak Wa tadi sebenarnya benar sih kalau menurut aku ya. Apa sih, tidak akan mungkin kan gitu yang kerja sebagai petani kok harus pakai masker, kan tidak akan mungkin. Tapi kalau emang orang tuh nggak keluar terus canda memasuki tempat yang agak berkerumunan ya, nah itu perlu pakai masker. Tapi kalau menurut aku sih kalau yang cak kerja petani cak itu kan tidak mungkin, karena itu juga ngaruh kesehatan ya lah kan. Di situ posisinya tuh segala ikonnya tuh terpendap di masker gitu. Udaranya kan tidak berganti Iyo, masker terus kan Mbak. Itu juga sih. Dan juga kan kini kan bisa kita tengok dak, kini kok alangkah kebanyaknya orang yang meninggal gitu. Tapi tidak tahu sih itu kadang tuh tak positif covid ataupun tidak. Yang jelas ada yang beberapa orang meninggal kok tanpa penyebab. Tidak tahu penyebabnya pun, covid tidak, cuma penyakit yang lain juga tidak ada. Nah itu juga sebenarnya perlu dicari tahu sih. Tapi masalahnya di sini kok bahasan kita cuman hanya sebatas tentang covid. Jadi kan kita hanya bisa membahas tentang ruang lingkup covid aja gitu. Sebenarnya bahaya juga sih. Bukan sama ekonomi aja ya Mbak ya, agak berpengaruh kan. Kayak keadaan dalam pendidikan juga kan. Iya. Anak-anak tidak bisa tatap muka,
kayak sekolah kan. Tapi juga misalnya sebagai guru kan tidak mungkinlah kita mengajarkan dari HP, tapi sedangkan anak-anak kalau yang punya HP, Iya. kalau yang tidak punya Iya. HP kan kita juga kasihan yang tidak punya HP. Jadi bagi aku kalau untuk peraturannya tuh itu kan bagi kita argumentasi ya Mbak ya, itu kurang lincah. Iya sih. Dari pemerintahnya ngasih aturan kayak Masih aturan itu ya. Yang di Siko yang masih sekolah siapa? Masih sekolah galau ya rata-rata ya. Nah jadi menurut kamu yang masih sekolah kok cek mana? Sekolah lagi ya tuh. Apa menurut kamu COVID itu tentang apa ya dampaknya ke sekolah kamu cek, tentang ke sekolah kamu? Enak atau tidak, positif atau negatif gitu? Tugas jadi banyak, jadi numpuk. Kadang kalau online kan pasti butuh sinyal yang kuat, kadang sinyalnya hilang-hilang. Padahal tugas tuh harus dikumpulkan sekarang juga kan. Kalau menurut aku sih itu mungkin ada pendapat-pendapat dari yang lain. Yo, yang lain siapa yang masih sekolah? Sebenarnya tuh Ya sih terhambat itu nah kan karena itu kan kota tidak ada orang belajar online. Kota dari Kemenak. Iya ada tapi tidak Iya, langsung nanti. tapi tidak segala Pak. Tidak segala yo. Iya tidak segala. Setiap sekolah itu berbeda. Oh, jadi dipilih. Ya dipilih-pilih. Pintar be. Lagian kalau kan kita pakai ke sekolah kan itu kan paling diatur jamnya cuma sejam cek itu. Nah yang sekolah juga seminggu sekali cek itu kan diatur jadwalnya tuh yang kelas 1, 2 tuh Senin Selasa. Oh, diatur. Yo yang 3, 4 misalkan di SD kalau di SMP kan kelas 1-nya tuh Senin Selasa, kelas 2-nya tuh Rabu Kamis, kelas 3-nya Sabtu Minggu. Jumat Sabtu. Oh. Yang lain siapa no? Masuk Yang siapa? Mbak antara enak tidak enaknya lah. Enaknya apa dulu yang? Enaknya kan bagi kami kan para cowok tuh Ya. libur, galak libur. Iya sih sebenarnya. Situlah Cewek mungkin ada juga yang merasa enak. kesempatan libur itu. Kalau gurunya? Ya buruknya sih itulah kami Tidak bisa bertemu. tidak pacak kumpul, tidak pacak bolos kami itu. Jujur-jujur baik kami kok. Iya. Tidak pacak bolos bareng. Jadi buruknya tidak bisa bolos bareng Oh, ya. ya, belajar kan ngumpul-ngumpul dalam kelas. Duit Tidak jajan seru macet. ada. Berjaga Dan jarak. duit itu jajan macet dari orang tua kan. Oh iya, yo karena di Yang sekolah apa ada tuh? Yang bodong tanpa bodong, yang pintar. yang ada calak kamu. Oh, cek itu ya. Yang lain cek anak. Yang masih sekolah. Wah. Nah, cek itu ya, cek itu kalau. Kalau yang bagi pendidik, guru misalkan, kalau bagi pendidik ya itulah tadi Mbak, itu kelemahannya kan kebanyakan kini kan pendidik apa tuh sekolahnya kan dari daring HP, sedangkan kalau dari HP kita butuh sinyal, apalagi kalau di dusunku kan mungkin sinyalnya kurang ya Bu. Iya Mbak ya. Nah di sinyal itulah jadi terhambatnya. Jadi juga mungkin ada juga dari orang tuanya yang tidak punya HP Android, itu kan Bu, itu kan Mbak, maksudnya tidak ada HP Android, jadi agak Susah, ya. susah untuk daring kalau dari itu desa. berarti salah satu kelemahan yo Nah iya. di buat pendidik. Yang nggak kerja? Belum ya? Aku kok kerja di sekolah. Oh, iya. Alhamdulillahnya. Jadi cuman kerja. Kerja itu itulah sering terhambat, kadang libur, kadang gara-gara corona nih. Oh, iya. Lebih berpengaruh juga ya. Iya sebenarnya enggak pun Mbak, maksudnya tuh kalau cari kerja kini be agak susah kan. Iya sih. Kok nengok apa tuh tempat lowongan kerja kan ini orang juga keluar tidak berani. Iya kan dari delik orang sini kan. Iya. Ini kok jaga keluar rumah ya. Jadi agak terhambat itu sebenarnya ekonomi benar kayak Bandel sekali. Iya. Nah, kan kini kan ada kebijakan baru tuh, keluarnya surat edaran tentang PPKM. Nah, menurut kamu setuju gak sih adanya surat itu? Iya.
Setuju aja sih, Mbak. Setuju. Oke. Jadi kan surat PPKM ini kan tentang apa sih namanya itu, tentang pemberhentian semua aktivitas. Tapi bukan dari itu panjangannya. Intinya PPKM itu kan segala aktivitas baik di sekolah, di pendidikan, di perkantoran, terus apa ya, pokoknya tentang aktivitas itu kan di apa sih maksudnya tuh diberhentikan dulu, dikasih apa sih kayak surat edaran yo tidak bisa cak dulu lagi setiap hari cak itu. Ada beberapa hari. Setuju gak sih dengan itu? kalau bagi aku sih caknya masih lemah juga ya mbak ya kalau masih peraturan cak itu kan itu mungkin lah yang dari luar kayak gitu. Yang kan mungkin ada pula yang agak leles-leles kan tidak segalanya cak mana tidak segalanya warga tuh patuh sama protokol yang dikasih pemerintah. Iya. Kalau menurut mbaknya cak mana mbak yang di sampingnya? Yo, dengan adanya apa PPKM itu bisa juga menghambat sih, apalagi kan yang pelajar. Yang kalau pelajar kan jarang belajar, sedangkan sudah SMK jadinya pelajarannya ini ketinggalan terus. Iya. Sudah? Kalau mbak di sampingnya cak? Kalau saya sendiri sih setuju sama PPKM itu, tapi untuk memutus rantai penyebaran virus ini Iya sih, benar juga ya. Untuk memutus rantai. Sudah cukup. Kalau untuk masnya cak mana yang di samping tuh? Saya sih setuju aja gitu. Setuju ya? Setuju sama ini apa itu? Dua-duanya, Mbak. Dua-duanya. Pro dan kontra. Kalau untuk mbaknya cak mana? Setuju tak? Saya sih ragu kan mbak. Ragunya di mana? Ya. Kan saya tuh masih ragu kan menghambat itu. Nah kalau yang sekolah tuh kan enggak tuh kan Lanjut. ya menghambat ya bagi yang kelas 3 kan, yang mau masuk kelas 3 sekarang ini kan mau magang kan. Jadi magang itu kan kalau yang mau yang jauh-jauh kan ya mau Siswa. intinya sih berdampak besar bagi sekolah. Kalau untuk mas di sampingnya cak mana sih menurut mas? Kalau saya setuju aja itu mbak, Setuju yang mana ya? yang apa namanya tuh PKM. Iya, PPKM itu. Oh, setuju berarti mas Neo. Kalau untuk mas di sampingnya cak mana? Tidak setuju, Mbak. Ngapa tidak setuju? Alasannya apa? Rasanya karena aku magang ada, Pak. Ah, Kelas 3 kan. iya, Sambil magang tuh sambil ngerjakan tugas pula, banyak tugas tuh kan. iya. Kalau magangnya balik jam 5. Itulah hambatan, Pak. Oh, jadi itu sangat berdampak ya sama itu Iya. juga berarti. Cuma ke sekolah juga dak Yo, aktivitas. Kalau untuk mas di sampingnya cak mana? setuju. Setuju adanya surat edaran. Jadi sudah dari itu. Alasannya? Karena memutus rantai Penyebaran COVID. penyebaran ya? COVID. Oh. Kalau untuk masnya cak mana? Ya, menurut aku lah, Mbak, setuju tidak setuju lah. Barang tuh pemerintah lah ngasih, kita sebagai orang dusun nak demo cek mano kan, nolak cek mano, tapi yo bisa juga berdampak gitu kan, memutus mata rantai itu penyebaran COVID itu Iya sih. agar tidak nyebar ke itu kan dusun. Lagian kan PPKM itu dilarang pesta, dilarang keramaian Iya. kan, jadi ya bisa dibilang kita tuh ikut pemerintah aja lah. Oh, meskipun itu tuh agak Nah, pro dan kontra ya. Tapi juga kasihan juga yang nengok kayak pedagang kayak gitu karena kita kan masyarakat tidak boleh keluar kalau tidak ada berkepentingan kan. Iya. Jadi pedagang tuh mungkin sepi, sedangkan di situ mata pencarian untuk para pedagang ya, untuk para pedagang. Kasihan juga sih mbak sebenarnya. Kayak ada pro dan kontra dari masyarakat sendiri kan tentang kebijakan PPKM yang diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat itu. Kalau saya sih
kurang setuju ya. Iya, sih. soalnya kan sudah ada larangan jangan pesta, jangan berkerumunan, tapi masih ada yang melakukan pesta, berkerumunan. Itu kan tidak mematuhi protokol kesehatan yang sudah diberikan pemerintah. Masih banyak yang lalai. Iya. Nah, jadi itu benar sih sebenarnya. Saya sebenarnya juga tidak setuju sih sebenarnya. Karena apa? Karena kan kan di situ kan aku juga selaku masyarakat biasa juga tidak setuju sih karena ada PPKM. Karena apa? Kalau emang channel yo harus adanya PPKM tuh, kena aku sih di situ kan harus adil. Kalau emang tidak apa? Kalau keluarkan kalau emang channel harus pemberhentian kalau mulai dari pendidikan, cek sekolah kan, cek sekolah tuh channel sih maksud kita tuh dibatasi saya kan yo, tidak boleh pergi ke sekolah lagi saya kan, itu dibatasi. Terus untuk yang kantor juga cek itu. Tapi di siko yang pertanyaannya tuh kenapa yang di pasar tuh tidak diberhentikan? Masalahnya kan itu tuh bisa kita omongkan, itu tuh bukan lagi sekelompok orang tapi itu tuh lah kerumunan. Padahal kan dari pemerintah lah tahu tidak boleh adanya kerumunan kan, harus dihindari kerumunan. Sedangkan di pasar itu kan bisa kita bilang kan kerumunan. Jadi sebenarnya maksud pemerintah itu apa aja itu nah? Tidak nyambung ngasih apa Iya, tuh, ngasih surat peraturan, edaran tuh iya, kan tidak ngasih nyambung surat. aja. Kalau emang tidak mutus, maksudnya kalau emang tidak mutus rantai penyebaran COVID itu, ya kalau emang tidak yang tidak ada lagi itu tuh bisa dibilang itu selama berapa minggu, 2 minggu lah ya. Emang harus tutup galo kayak itu kan. Tapi terkadang sebenarnya kita juga masyarakat tuh kan bisa Dia mau tinggal pasrah aja apa Iya. yang dikasih pemerintah ya kita ikutin aja. Kayak kita kan masyarakat biasa jadi kurang terlalu paham apa yang dikasih pemerintah kita ikutin jadi kayak telah dan risiko juga menurut aku sih kami aku ya karena di situ kan Indonesia tuh memang karena apa ya tidak ada komitmen ya pastinya tidak ada komitmen dan juga tidak ada penyadaran dari dirinya. Nyo tidak buat peraturan tapi nyo tidak ada nyo buat peraturan tapi kebanyakan nyo lah yang melanggar sih. benar banyak juga sih kita tengok-tengok kadang kan dari pejabat-pejabat tinggi yang ngasih apa Nyo ngasih ngasih aturan aturan. tapi juga yang tidak mengikuti peraturan jadi Iya. agak bertolak belakang untuk kita sebagai masyarakat biasa. Let's go. Nah, jadi di Siko masih ada tak yang nak mengeluarkan pendapatnya tentang adanya surat edaran ataupun PPKM Eko dari pemerintah? Wiki lah bocil. Sebenarnya aku setuju kayak protokol kesehatan dari pemerintah dari pusat tuh. Alasannya apa? Nak mutuskan rantai COVID-19 sekolah biar tidak menyebar ke Iya sih. Nah, yang lain gimana? Tapi bisa di kondisi kan bisa kita ambil poinnya tuh sebenarnya banyak yang sebenarnya ini yo apa sih namanya sebanding aja dak banyak yang tidak setuju ada yang tidak setuju. Iya sih. Nah jadi di sini sebelum aku akhiri kok apa sih namanya bimbingan kelompok kita kok aku ndak tahu dulu ya pesan ataupun kesan kalian kok tentang COVID kok bisa dimulai dari sini pesan tentang COVID kok. Pesan aku intinya jaga kesehatan, jaga diri baik-baik karena COVID itu benar-benar ada, jangan diremehkan. Nice. Untuk Mas di sampingnya intinya buat masyarakat harus lebih mematuhi protokol kesehatan. intinya untuk yang di sebelahnya Sebenarnya selalu waspada baik terhadap COVID kok. Karena penyebarannya kok masih meningkat kan.
pokoknya jaga kesehatan kalau tidak kena covid. Nah, nice. Untuk sebelahnya Tetap intinya tetap jaga intinya jaga kesehatan, hindari kerumunan dan tetap mencuci tangan. nah. Untuk Mbak di sebelahnya gimana? 3. Intinya jangan lalai gitu kan. Covid lah enak adu. Nah, ya. Untuk Mas di sampingnya? Intinya tetap waspada dan menjaga kesehatan diri sendiri. Nah, iya sih kena. Untuk Mbak di sebelahnya? Selalu mematuhi protokol kesehatan, menjaga lebih lagi kesehatannya. Itu saja. Itu saja. Nice. Untuk Mbak di sampingnya? 3. Tetap menjaga kesehatan dengan cara olahraga, minum vitamin, tetap memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Dan itu saja. Itu saja. Nice. Untuk Mbak di sebelah? Kalau pesan kita sih untuk covid ini kita juga harus bisa jaga imun sama iman. Iya sih. Nah, sebenarnya untuk imun tuh harus selalu dijaga untuk kita kan, karena kita tidak tahu di mana kita ketemu corona, di mana kita juga harus kita terdampak corona tuh kita tidak tahu di mana kita dampaknya. Jadi kita itulah yang harus jaga imun kita, terus iman kita selalu berdoa semoga dijauhkan dari corona. Amin. Bagus ya. 3. Nah jadi itu tadi ya pendapat kawan-kawan. Nah untuk selanjutnya kok, cuman sih menurut kawan kok apa kan maturkas belum apa bahasan kita tentang COVID-19 kok dan kita diskusi kok. Kalau menurut aku, kalau di kita kok tuntas, cuma kalau di pemerintah kan belum, karena covid kok masih merajalela di antara kabupaten dengan kota. Iya sih. Dan itu saja. Benar sih. Untuk yang lain apa setuju? Setuju. Setuju ya. Berarti untuk topik bahasan kita kok berarti lah tuntas ya. Jadi tidak ada lagi yang ditanyakan? Tidak ya. Nah, gitu. Nah, jadi di Sikoyo bisa kita ambil kesimpulan dari hasil diskusi kita kok tadi tentang COVID. Iko di mana kita kok harus bisa apa sih namanya jaga protokol kesehatan itu dengan cara yang jelasnya dengan olahraga ya, terus kebersihan tuh dijaga, jarak tuh dijaga, dan juga yang terpenting itu pakai masker, dan kita juga harus menghindari kerumunan. Dan untuk pesta-pesta itu sebenarnya juga harus kita hindari dulu karena itu kan bisa berdampak pada orang, karena kan kita tidak tahu orang pada dari mana gitu kan. Nah untuk menghindari wabah yang lagi merajalela soalnya emang dari diri kita, bagaimana cara kita merawat diri kita, bagaimana cara kita menjaga kesehatan kita. Mungkin itu aja sih, karena kan semuanya juga tuntas kata di bahasan kita. Dan kepada rekan-rekan dan teman-teman, terima kasih karena menyempatkan waktunya untuk bisa menghadiri diskusi kita kok. Dan juga dari saya juga minta maaf kalau ada kesalahan, pada Tuhan diri saya mohon ampun. Sebelum kita akhir itu alangkah lebih baiknya kita berdoa. Menurut percayaan masing-masing, berdoa mulai, doa selesai. Baiklah saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.